Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Liani Pitaloka, NPM 177550111, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Video review ini dibuat untuk memenuhi tugas seminar akuntansi dan perpajakan. Bab 1. Topik pembahasan pengaruh tidak langsung human capital melalui elemen intelektual capital terhadap kinerja perusahaan. 2. Latar belakang masalah. Intellectual capital atau IC merupakan sumber daya berbasis pengetahuan yang berkontribusi dalam penciptaan keunggulan kompetitif perusahaan. IC memiliki peran yang cukup penting dalam proses penciptaan nilai di era knowledge-based economic saat ini. Guna mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, komponen IC dikelompokkan menjadi 3, yaitu human capital, customer atau relational capital, dan struktur kapital. Human capital juga diakui memiliki peran penting dalam kinerja perusahaan. Tidak hanya diakui dapat meningkatkan kinerja, namun juga berperan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Paper 1994, Yuzi 1996, Dalam Uang dan Cingpu 2005. Studi yang menguji hubungan antara kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan juga telah banyak dilakukan. Namun, hasilnya belum konsisten. Beberapa peneliti menemukan hubungan signifikan dan positif antara kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan. Ittner dan Lerker 1998A, Benker et al. 2000. Tetapi yang lainnya tidak. Ittner dan Lerker 1998B, Arthur Anderson dan CO 1994, Anderson et al. 1994. 3. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah human capital berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja? Yang kedua, apakah human capital berpengaruh terhadap innovation capital? Yang ketiga, apakah human capital berpengaruh terhadap proses kapital? Yang keempat, apakah human capital berpengaruh terhadap customer capital? Yang kelima, apakah innovation capital berpengaruh terhadap kinerja? Yang keenam, apakah proses kapital berpengaruh terhadap kinerja? Yang ketujuh, apakah customer capital berpengaruh terhadap kinerja? 4. Tujuan masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tidak langsung human capital terhadap kinerja melalui relational capital, innovation capital, dan proses kapital. Bab 2. Yang pertama, teori atau konsep yang dibangun. Berdasarkan pendekatan resource-based theory, dinyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Resource-based view theory melihat sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai pendorong utama dari kinerja dan kemampuan bersaing perusahaan. Belkowi 2003. 2. Kajian terdahulu. Yang pertama, menurut Pirer dan Williams 2003, intelektual kapital adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai. Yang kedua, menurut Kaplan dan Norton dalam Mulyadi 2001, dalam proses bisnis internal, manajer harus bisa mengidentifikasi proses internal yang penting, di mana perusahaan diharuskan melakukan dengan baik karena proses internal tersebut mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham. Lanjutan kajian terdahulu. 3. Astuti dan Sabani 2005 menyatakan dengan kecerdasan, keahlian, dan kreativitas yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi waktu dalam memecahkan permasalahan konsumen, memahami segmen pasar, dan profil konsumen, sehingga meningkatkan loyalitas konsumen dan dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan laba, pertumbuhan penjualan, dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. 3. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, human capital berpengaruh tidak langsung dan positif terhadap kinerja. Hipotesis kedua, human capital berpengaruh positif terhadap innovation capital. Hipotesis ketiga, human capital berpengaruh positif terhadap proses kapital. Hipotesis keempat, human capital berpengaruh positif terhadap customer capital. Hipotesis kelima, innovation capital berpengaruh positif terhadap kinerja. Hipotesis keenam, proses kapital berpengaruh positif terhadap kinerja. Hipotesis 7, customer capital berpengaruh positif terhadap kinerja. Bab 3. Yang pertama, metode penelitian. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tidak langsung dari modal manusia melalui unsur-unsur model intelektual lainnya terhadap kinerja perusahaan. Unsur model intelektual lainnya yaitu model inovasi, model proses, dan model pelanggan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yang diperoleh dari www.idx.co.id dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2010 sampai 2014. Metode pengambilan sampel yang menggunakan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 16 sampel yang memenuhi kriteria. Data dianalisis menggunakan metode SEM dan PLS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa modal manusia berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui model inovasi, model proses, dan model pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa human capital adalah urat nadi dari model intelektual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur human capital merupakan faktor utama dan berperan penting dalam proses penciptaan nilai yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 2. Data atau populasi yang digunakan atau sumber data dan cara mengumpulkan data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria pemilihan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang telah go publik di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember secara konsisten dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Yang kedua, perusahaan harus mempunyai laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang ketiga, perusahaan harus tidak menunjukkan adanya laba operasi dan laba setelah pajak yang negatif pada laporan keuangannya pada tahun 2010 sampai 2014. Yang keempat, perusahaan memiliki semua data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan tahunan untuk tahun buku 2010 sampai dengan 2014. Data diperoleh dari Direktori Pasar Modal Indonesia, Indonesia Capital Market Directory, dan laporan keuangan yang tersedia secara online pada situs www.idx.co.id. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. 3. Metode analisis yang digunakan. Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode SEM dan PLS. Tahapan untuk analisis data menggunakan pendekatan dua langkah, yaitu yang pertama melakukan analisis faktor konfirmatori dan yang kedua menggunakan model struktural secara keseluruhan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini memiliki 4 variabel endogen, yaitu innovation capital, proses capital, customer capital, dan kinerja. Sehingga pada inner model jumlah persamaan ada 4. Kontribusi dari variabel human capital dalam menjelaskan keragaman innovation capital, proses capital, customer capital masing-masing sebesar 96,8%, 58,4%, dan 83,6%. Sedangkan kontribusi dari innovation capital, proses capital, dan customer capital dalam menjelaskan keragaman kinerja adalah 95,9%. Di bawah ini disajikan tabel hasil uji koefisien jalurnya. Baiklah, bisa dilihat dari tabel di bawah ini, inilah hasil uji koefisien jalur. Pada ke-6 koefisien jalur seluruhnya memiliki arah positif dan signifikan. Test start lebih dari 1,96. Oleh karena itu, hipotesis H pertama hingga H7 dapat diterima. Gambar model strukturnya dapat dilihat di bawah ini. Dan ini gambar kedua, model struktural hasil uji PLS. Human capital terbukti berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja melalui innovation capital, proses capital, dan customer capital. Hal ini dikarenakan human capital sebagai urat nadi dari IC. Temuan ini mendukung hasil penelitian Wang dan Qingfu tahun 2005 dan Juwita dan Vivi tahun 2007. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa perusahaan di Indonesia telah melakukan manajemen SDM dengan baik, sehingga dapat memunculkan karyawan yang berkualitas. Kualitas ini adalah sumber dari inovasi, sehingga tidaklah mengherankan jika human capital berkaitan erat dengan innovation capital. Karyawan juga yang melakukan menyeluruh proses internal perusahaan, serta memberikan pelayanan optimal kepada konsumen. Karena itulah,
Kapabilitas karyawan akan mempengaruhi efisiensi, proses internal, kualitas, dan kepuasan konsumen. Bab 5. Saran penulis. Manajemen diharapkan dapat mengelola IC yang dimiliki secara optimal, terutama elemen human capital, karena elemen ini adalah faktor utama yang menggerakkan elemen-elemen lainnya. Kebijakan terkait pengelolaan human capital harus menjadi perhatian bagi perusahaan, karena dengan pengelolaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Terkait dengan pentingnya elemen human capital, diperlukannya adanya laporan kepada stakeholder, terutama investor, tentang pengelolaan SDM yang telah dilakukan oleh perusahaan. Investor membutuhkan laporan yang sistematis, jelas, dan mendalam, yang dapat membantu mereka untuk menilai hubungan SDM dengan strategi bisnis perusahaan. View. Instrumen pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari instrumen yang digunakan oleh Wang dan Jingfu tahun 2005. Dengan beberapa penyesuaian karena tidak tersedianya data yang dibutuhkan. Proses adaptasi instrumen ini bisa berpengaruh terhadap hasil penelitian karena keterbatasan data yang tersedia. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.